lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah berebut tanda tangan dari bek muda Spezia, Jakub Kiwior. Dilansir Football Italia, Milan dan Juve sama-sama meminati bek berusia 22 tahun itu. Namun, menurut laporan, Milan justru sudah mencapai kesepakatan duluan dengan Jakub. Kesepakatan itu berada di angka 18 juta euro atau setara dengan 279 miliar rupiah. Rencananya, Milan dan Spezia akan merampungkan transfer pada Januari mendatang. Menurut Football Italia, selama jeda Piala Dunia Qatar nanti, AC Milan akan mengadakan laga uji coba dengan beberapa tim asal Inggris. Kabarnya, Milan akan mengatur jadwal untuk melakoni laga uji coba dengan Liverpool dan Arsenal selama jeda Piala Dunia. Rencananya, pertandingan itu bakal dilangsungkan pada saat Milan melanjutkan persiapan paruh kedua di Dubai nanti. Setelah membantu Brighton menang 4-1 atas Chelsea, Leandro Trossard dikabarkan tengah dalam pemantauan oleh tim scouting The Blues. Dilansir SI, Graham Potter tertarik untuk membawa mantan anak asuhnya itu ke Stamford Bridge. Chelsea memang tengah mencari pemain untuk membantu mereka mempertahankan tempat di 4 besar klasmen, dan Trossard dianggap memiliki kualitas yang cukup untuk itu. Atletico Madrid dikabarkan siap menyaingi AC Milan dalam perebutan tanda tangan striker muda Chelsea, Armando Broja. Dilansir Football London, pelatih Atletico Diego Simeone tengah berencana untuk merombak susunan lini depan Atletico di bursa transfer mendatang. Dan nama Armando Broja masuk dalam daftar penyerang yang diinginkan oleh Simeone. Flamengo hanya membutuhkan 1 gol untuk mengunci kemenangan di final Copa Libertadores akhir pekan lalu. Dilansir ESPN, Gabriel Barbosa kembali menjadi bintang di laga final dengan menjadi pemain yang mencetak satu-satunya gol di Stadion Metropolitano, Ekuador. Ini jadi gelar Copa Libertadores ketiga Flamengo dalam sejarah klub. Setelah mencetak brace dalam kemenangan 4-0 Newcastle atas Aston Villa, Callum Wilson membangkitkan asanya kembali untuk membela timnas Inggris di Piala Dunia Qatar nanti. Dilansir BBC, meski Callum Wilson tidak tahu apakah Gareth Southgate menonton pertandingannya atau tidak, ia hanya berusaha menampilkan performa terbaik di setiap pertandingan. Ia masih berharap untuk bisa dipanggil dan membela timnas Inggris di Piala Dunia nanti. Bintang baru Napoli, Vicha Kvaratskhelia telah menjadi pemain paling menarik perhatian di Eropa musim ini. Performanya di Serie A bahkan sudah mengikuti para seniornya, yakni Diego Milito dan Cristiano Ronaldo. Dilansir Football Italia, penyerang Napoli itu telah berkontribusi 11 gol dari 12 pertandingan Serie A pertamanya. Statistik itu hanya kalah dari Diego Militao dengan 15 gol dan Cristiano Ronaldo dengan 13 gol. Di tengah kesengsaraan finansial, Barcelona sedang berusaha menjual beberapa pemainnya. Dan kini Memphis Depay tampak jadi pemain selanjutnya yang harus dikorbankan. Dilansir Sport, Barca berharap bisa menjual Depay pada bursa transfer Januari nanti demi menyelamatkan keuangan klub. Kabarnya, Juventus masih jadi yang terdepan untuk mengamankan jasa pemain asal Belanda itu. Sejak 3 bulan bergabung dengan Barcelona, Frank Kessie memberikan isyarat bahwa dirinya kurang bahagia berada di klub Katalan tersebut. Dilansir Vichajes, Kessie merasa tak nyaman bermain di Barca. Ia ingin kembali ke Serie A. Mengetahui hal tersebut, Barca yang tengah membutuhkan uang pun menawarkan Kessie ke beberapa klub Serie A, termasuk klub lamanya AC Milan. Manchester City dikabarkan sedang bersiap untuk menawari Bernardo Silva kontrak baru dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Dilansir Football Insider, setelah City menyegel Phil Foden dengan kontrak berdurasi panjang, kini prioritas klub adalah menawari perpanjangan kontrak pada Silva. Semua ini dilakukan dengan alasan bahwa City tidak ingin kehilangan sang pemain dalam waktu dekat.
Arsenal menang telak atas Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League 5-0. The Gunners pun kembali ke puncak klasemen Liga Inggris. Gol-gol Arsenal dicetak berkat aksi Gabriel Martinelli di menit ke-5, Reiss Nelson di menit ke-49 dan 52. Thomas Partey di menit 57 dan Martin Odegaard di menit 78. Arsenal kini mengumpulkan 31 poin, unggul 2 poin dari Manchester City. Manchester United sukses menumbangkan West Ham dengan skor 1-0 dalam laga Premier League 2022-2023 pekan ke-14 yang digelar di Old Trafford Minggu 30 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang yang dicetak Marcus Rashford di babak pertama cukup untuk membawa Setan Merah meraih poin penuh dari pertandingan kali ini. Dari ajang Liga Italia, Lazio ditikam Salernitana dengan skor 3-1. Bermain di kandang sendiri, Lazio membuka skor terlebih dahulu melalui Mattia Zaccagni di babak pertama. Salernitana lantas mencetak gol-gol melalui aksi Antonio Candreva, Federico Fazio, dan Boulaye-Dia. Pada pertengahan lain, Torino sukses menghajar AC Milan dengan skor 2-1. Torino mengemas 2 gol melalui Kofi Gigi dan Mirancuk di babak pertama. Milan sendiri hanya bisa memperkecil skor lewat Junior Mesias di babak kedua. Milan kini nangkring di urutan ketiga, sedangkan Lazio yang kalah dari Salernitana berada tepat di bawahnya. Real Madrid gagal meraih kemenangan saat berjumpa Girona di pekan ke-12 Liga Spanyol musim ini. Sempat unggul lebih dulu lewat sontekan Vinicius Junior, Los Blancos harus puas berbagi angka 1-1 di akhir laga. Gol penyeimbang Girona dilesakan oleh Christian Stuani melalui penalti di menit 80. Hasil ini tak mengubah posisi Madrid di puncak klasemen sementara La Liga dengan 32 poin. Namun kini mereka hanya unggul 1 angka dari Barcelona di peringkat kedua. Di laga lain, Athletic Bilbao menang tipis 1-0 atas Villarreal. Gol sematawayang tim tuan rumah dibuat oleh Inaki Williams di menit 59. Kemenangan ini mengantarkan Bilbao naik ke posisi ke-6. Bukayo Saka harus ditarik keluar pada menit ke-27 dan digantikan Reiss Nelson dalam laga melawan Forest. Saka mengalami cedera lutut usai bertabrakan dengan Renan Lodi saat menggiring bola. Cedera tersebut tidak hanya membuat Saka diragukan tampil melawan Chelsea dalam Derby London, tapi juga Piala Dunia 2022. Para pemain Arsenal memberikan dukungan kepada Pablo Mari yang menjadi korban penusukan. Mereka berselebrasi membawa jersey Mari usai membobol gawang Nottingham Forest. Sebelum laga, pemain The Gunners juga membentangkan jersey Pablo Mari di Arsenal dengan nomor punggung 22 itu. Marcus Rashford tampil gemilang kala Manchester United menjamu West Ham di Old Trafford. Dia jadi penentu kemenangan MU atas tamunya itu. Gol tersebut menjadi gol ke-100 bagi Rashford selama berkostum Setan Merah. Lewat akun Twitternya, Rashford mengatakan, "Saya sudah di sini sejak saya berusia 7 tahun dan datang melalui setiap kelompok umur dan bermain di setiap lapangan." Weston McKennie ditarik keluar karena cedera pada babak kedua dalam pertandingan antara Juventus melawan Lecce pada Sabtu 29 Oktober malam waktu Indonesia Barat. McKennie akan menjalani setidaknya 2 pekan absen setelah cedera otot rectus femoris di paha depan. Itu kemungkinan akan membuatnya absen untuk Juventus dalam pertandingan terakhir mereka sebelum sepak bola domestik dihentikan sementara untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Gelandang Real Madrid Toni Kroos akhirnya mendapat kartu merah pertamanya setelah 426 laga bertanding. Itu merupakan kartu merah pertama Kroos sepanjang karirnya. Kartu merah itu didapatkan Kroos saat melawan Girona dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Real Madrid pun harus ditahan 1-1 oleh Girona. Carlo Ancelotti berbicara tentang rasa frustasinya setelah melihat Real Madrid kehilangan poin di dalam hasil imbang 1-1 lawan Girona. Ia marah dan tidak senang dengan keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti kepada Girona karena handball Marco Asensio. Ancelotti menegaskan Asensio tidak menangani bola. Ancelotti menilai wasit melihat dari sudut pandang yang berbeda atas VAR pada pertandingan tersebut.
Liverpool kembali menelan kekalahan di Premier League usai ditumbangkan Leeds United Sabtu lalu. Posisi Liverpool di klasemen Liga Inggris turun ke peringkat ke-9. Mereka baru mengumpulkan 16 poin, tertinggal 8 poin dari 4 besar. Jamie Carragher menyebut mantan klubnya itu punya masalah besar. Menurutnya kekalahan ini bukan sekedar penyimpangan kecil. Barcelona telah mengonfirmasi Jules Koundé dan Eric Garcia alami cedera. Koundé mengalami masalah paha dan Garcia mengalami masalah pinggul saat keduanya berlaga dalam kemenangan Blaugrana atas Valencia. Barca tidak memberikan informasi mengenai seberapa lama kedua pemain akan istirahat, tapi yang jelas cedera keduanya diinformasikan tidak parah. Timnas Spanyol mengalami krisis penyerang jelang Piala Dunia 2022 setelah Alvaro Morata dikabarkan mengalami cedera engkel. Morata disebut mengalami pembengkakan pada bagian pergelangan kakinya. Menurut laporan tim medis Atletico Madrid, masih belum diketahui seberapa lama cedera Morata akan sembuh. Akan tetapi Morata mau tidak mau harus segera pulih dalam waktu 3 minggu agar bisa berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia 2022. Federico Valverde sedang menjalani periode terbaiknya bersama Real Madrid sejak ia bergabung dengan Castilla pada 2016. Meski demikian, Valverde mengakui bahwa ia kesulitan mengawali kehidupannya di ibu kota Spanyol. Pemain internasional Uruguay tersebut juga mengaku merasa minder ketika mulai menembus tim senior Los Blancos pada 2018 silam, dengan ia sempat dipinjamkan ke Deportivo La Coruna. Union Berlin kembali ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai mengalahkan Borussia Mönchengladbach pada Minggu 30 Oktober. Union menang 2-1 atas Gladbach, di mana gol kemenangan tercipta di masa injury time. Tambahan 3 angka membuat Union kembali ke puncak klasemen sementara Bundesliga dengan 26 angka dari 12 laga. Sedangkan Gladbach terpaku di posisi 10 dengan 16 poin dari 12 pertandingan. Harry Maguire tampil apik saat MU mengalahkan West Ham. Sebagai informasi bagi Harry Maguire, ini menjadi penampilan pertamanya sebagai starter MU di Liga Inggris sejak dipinggirkan 11 pekan lalu. Dia kehilangan tempat utama karena kalah bersaing dengan Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Maguire tampil solid pada pertandingan itu. Erik ten Hag ternyata sangat gembira melihat performa apik Maguire tersebut. Ten Hag memujinya dengan mengatakan, Maguire bermain secara luar biasa. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!